Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini. Allah masih mudahkan kita bernapas, memudahkan Allah dalam melaksanakan aktivitas sebagaimana yang kita rasakan. Kembali kita berjumpa dalam rangka berbagi ilmu, bagaimana menjalankan kehidupan kita dengan baik. Kita sebagai orang Islam harus betul-betul menjalankan Islam sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Mana yang sebelumnya kita sudah menjelaskan pembahasan awal dari kitab Tauhid Al-Muyassar, kitab yang sangat mudah untuk dipahami, yang mana menjelaskan definisi tauhid baik secara bahasa maupun secara istilah, yang mana secara bahasa itu menjadikan sesuatu itu menjadi satu, yang mana orang-orang kafir Quraisy dahulu zaman jahiliyah, ketika sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadikan beberapa Tuhan. Ada Tuhan direalisasikan dalam bentuk batu, pohon, dan lain sebagainya. Nah, ketika datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, mereka merasa heran. Bagaimana di dalam surat Sad ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, Aja'ala al-aliha ilahan wahidan. Apakah kamu menjadikan satu-satunya Tuhan ilah? Kata orang kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW, Inna hadza la syai'un ajab. Ini suatu yang aneh, heran itu bagi mereka. Mereka heran karena selama ini mereka sudah menjadi kebiasaan, bahwasanya mereka masing-masing memiliki Tuhan menurut definisi mereka. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang memurnikan tauhid, hanya Allah Ta'ala dijadikan sesembahan, maka mereka heran dengan hal tersebut. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membahas aqsamut tauhid, pembagian tauhid. Pembagian tauhid yang qasimut tauhidu ila salasati aqsamin. Jadi dibagi tauhid itu kepada 3 pembagian. Yang pertama tauhidur rububiyah, akan dijelaskan perinciannya. Kemudian yang kedua ats-tsani tauhidul uluhiyah, ats-tsalits tauhidul asma was sifat. Itu dia ada 3 tauhid. Nah, ini 3 tauhid perlu diketahui, banyak orang salah kaprah, salah menilai seakan-akan ini sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak ada contoh dan lain sebagainya, dan juga bahkan sampai ke tahap menyamakan 3 tauhid ini kepada akidahnya orang-orang Nasrani yang Trinitas, ya. Ini sangat jauh berbeda sekali. Dan perlu diketahui bahwasanya tauhid 3 tauhid ini hanya memudahkan memahami sudah benarkah kita atau metode dalam memahami tauhid. Kalau kita sudah paham tentang tauhid, ya tidak masalah. Karena ada sebagian ada yang tauhid rububiyah saja, dan ada yang sampai ke tauhid dan juga hanya sampai tidak lengkap, ya. Masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Kita mulai wa ilaikum ta'rifu kulli qismun minha ma'a bayani daliliha, dan kepada pemirsa semuanya akan diperjelaskan ta'rifu kullu qismin, dan akan disampaikan
definisinya setiap masing-masing definisi diantaranya bersama penjelasan dalilnya. Nanti akan kita jelaskan dalil aturan tauhid uluhiyah dan asma sifat. Nah, tauhid jenis tauhid yang pertama itu tauhid rububiyah. Ta'rifuhu, definisinya adalah ifradullahi azza wa jalla bi al-khalqi au mulqi wal mulqi, yaitu mentauhidkan Allah, ya. Definisi mentauhidkan itu menjadikan satu-satunya Allah Ta'ala baik di dalam apa? Al-khalqi, di dalam penciptaannya. Jadi kita harus meyakini hanya Allah lah satu-satunya pencipta. Kemudian al-mulki, penguasa. Hanya Allah lah satu-satunya penguasa baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang mengaku sebagian sebelahan dunia ini ada namanya wali kutub dan sebagainya. Nah, di sini kelirunya di sini. Allah mengatakan dialah yang maha kuasa, dialah pencipta dan sebagainya. Nah, ada sebagian manusia mereka percaya kepada Allah, tapi di sisi lain meyakini ada sebagian makhluk yang memiliki kewenangan Allah saja, maha mencipta. Allah kan maha mencipta. Mereka meyakini ada yang penguasa selain Allah. Ini yang keliru. Disinilah letaknya kekeliruan di tauhid rububiyah. Tadabbiru, kemudian penjelasannya au naqulu huwa, atau kita katakan, ya, ifradullah azza wa jalla bi af'alihi. Nah, jadi ifradullah khalqi wa biwal mulki, mentauhidkan Allah baik dalam ciptanya atau penguasaan, juga bisa diartikan mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Nah, amsilatu ala af'alihi, pemisalan di dalam perbuatan Allah itu adalah al-khalqu. Jadi hanyalah Allah yang satu-satunya pencipta, pengatur dan lain sebagainya. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ayatnya akan kita bacakan. Warizqu, dan juga memberi rezeki. Hanya Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Wal ihya'u wal imatatu wa inzalul matar, menghidupkan, wal imatatu mematikan dan menurunkan hujan, wa inbatus syajar, dan menumbuhkan pepohonan, wa ghairi zalik, dan semisalnya, menumbuhkan binatang ternak dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Hanya Allah satu-satunya yang bisa. Kita baca dalil-dalilnya. Jadi apapun yang berkaitan dengan Islam, maka harus ada dalil. Dalil pertama, Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah miliknya, lahu itu lam menunjukkan kepemilikan. Baginya lah al khalqu wal amru. Baginya lah, yaitu bagi Allah itulah segala al khalqu, ciptaan dan perkara. Suatu perkara hanya milik Allah. Perkara di dunia ini semuanya hanya Allah satu-satunya yang maha penguasa. Baik di timur, di barat, baik di selatan, utara, semuanya hanya Allah yang berkuasa. Nah, berbeda dengan sebagian kaum yang mereka mengatasnamakan Islam. Mereka meyakini ada sebagian belahan bumi ini meyakini ada penjaganya, ada wali kutub, ya, dan lain sebagainya. Apalagi yang terkenal sekarang ini di pantai laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Mereka memberikan persembahan di waktu tertentu dan lain sebagainya. Meyakini kalau tidak melakukan hal ini dilakukan bencana. Ini kan semuanya sebuah peristiwa kesyirikan, yaitu seakan-akan ada kekuatan yang lebih selain Allah Ta'ala. Padahal Allah menyatakan dialah segalanya.
Dialah Maha Kuasa. Nah, di sini letak bahayanya atau kekeliruan di dalam memahami tauhid rububiyah. Kemudian ayat lain menyatakan walillahil mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah mulkus sama, kerajaan langit dan bumi. Nah, ini Allah jelaskan. Milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengatakan sendiri. Kemudian yang ayat lain qul man yarzuqukum minas sama wal ardi amman yamlikus sama wal absar wa ma yakhrujul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Nah, ini bantahan kepada orang kafir Quraisy, dan mereka mengakui Allah, mengakui kekuasaan Allah. Katakanlah, man yarzuqukum minas sama, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit, wal ardi, dari bumi. Dari langit hujan dan sebagainya, itu kan rizki dari Allah. Dari langit, dari bumi itu tumbuhan, bisa hewan dan lain sebagainya, itu rizki dari Allah. Amman yamlikus sama wal absar, siapakah yang memiliki kekuasaan sama, pendengaran, wal absar, penglihatan, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati, yang awalnya mati kemudian hidup kembali, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan juga dari mati. Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Kita misalkan tidur saja. Tidur artinya mati. Setengah kematian, nisful maut, tidur. Nah, siapakah yang membangunkan kita kembali? Ya, tidak lain Allah Ta'ala. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala perkara? Fasayaqulunallah, mereka menjawab, mereka betul-betul menjawab Allah. Nah, ini jawaban mereka. Orang-orang kafir, mereka mengakui Allah lah segala sesuatu. Faqul afala tattaqun. Kemudian Allah bantah, kalau demikian katakanlah Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Takwa di sini adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Larangan Allah itu apa? Menjauhi kesyirikan, menjauhi perkara-perkara yang menyimpang dari kebenaran. Kenapa kalau betul-betul kalian mengatakan Allah segala sesuatu, baik menciptakan, memberi rezeki dan sebagainya, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Takwa di sini mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi itu hanya pengakuan saja tanpa direalisasikan. Nah, yang bantah lagi Allah di sini untuk membantah tentang tauhid uluhiyah. Allah ini bukan Allah yang dimaksud di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka mengatakan ada di sebuah hadis akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki iman sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah. Nah, kita bantah. Kalau tidak Allah ini maksud orang-orang kafir, fasayaqulunallah. Jadi Allah yang dimaksud orang kafirnya Allah yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam memiliki keimanan sebesar biji zarrah, itu yang tidak melakukan kesyirikan. Walaupun dia seorang Islam, betul-betul orang Islam, tapi di dalam kehidupannya melakukan kesyirikan, walaupun kecil kesyirikannya, kesyirikan yang mengantarkan kepada keluar dari Islam, maka tidak ada keimanan, keyakinan mereka. Nah, orang-orang kafir mereka juga kalau hanya meyakini keimanan seperti itu, ya mereka juga berhak masuk keluar dan masuk surganya Allah, tapi karena mereka melakukan kesyirikan. Nah, karena kesyirikan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, yang mensyirikkan dengannya.
dan Allah mengampuni dosa selain itu. Nah, yang kalau dikeluarkan dari neraka jahanam memiliki iman itu yang tidak melakukan kesyirikan. Keimanannya ada tapi melakukan kesyirikan, ya sama aja Allah tidak mengampuni. Ya. Nah, yang selanjutnya tauhidul uluhiyah yusamma tauhid ibadah. Tadi tauhid rububiyah berkenaan dengan perbuatan Allah. Nah, yang kedua ini tauhid uluhiyah juga dinamakan tauhid ibadah. Jadi pertama itu mengakui Allah segala sesuatu dalam perbuatan. Nah, yang kedua bagaimana kita menyembah Allah. Ta'rifu definisinya adalah wa ifradullah azza wa jalla bi af'alil ibad. Yang kedua ini adalah tauhid uluhiyah, ialah mentauhidkan Allah azza wa jalla dengan perbuatan hamba. Dengan perbuatan hamba. Amsilatun kas-shalah was-siyam wal-haji wat-tawakkul wan nazri wal khaufi wal raja wal mahabbah wa ghairi zalik. Contoh seperti salat, puasa, haji, tawakal, nazar bernazar, al-khauf wal raja wal mahabbah, merasa takut kepada Allah, merasa berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Nah, itu semua ditujukan kepada Allah. Nah, ini yang membedakan dengan orang-orang kafir. Di satu sisi di tauhid rububiyahnya mereka bagus, tapi di sisi tauhid uluhiyahnya mereka keliru. Kenapa? Mereka menyerahkan peribadatan itu kepada selain Allah. Kita tahu sendiri di Mekah semuanya ada yang menyembah kepada binatang, patung, dan lain sebagainya. Nah, di sini kelirunya mereka, yaitu tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Dalilnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, kata Allah. Ya'buduni. Tafsir sahabat Al-Abbas, ya, yuwahhiduni, yaitu mentauhidkanku. Mentauhidkanku. Kemudian yang kedua, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Nah, kita menyembah Allah, ya fokus Allah saja. Kita meyakini Allah Maha memberi rezeki. Nah, jangan bercampur adukkan bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Seperti orang yang datang ke dukun misalkan, minta sesuatu yang memudahkan lancar dan rezekinya, dan ini kan sudah rusak tauhid ibadah. Bahkan tauhid rububiyahnya sudah rusak. Nah, di sini jadi harus paham tentang apa itu tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Jadi tidak sama dengan apa yang dituduhkan, difitnahkan kepada manhaj salaf, bahwasanya tauhid tiga tauhid ini sama seperti definisi akidah trinitas yang didefinisikan oleh orang kafir. Kemudian ayat lain juga, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelum engkau ya Muhammad, min rasul, dari para rasul, illa nuhi ilaihi annahu, kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul sebelum engkau Muhammad, annahu, bahwasanya dia Allah itu la ilaha, tidak ada sesembahan, ilaha tidak ada sesembahan, tidak ada illa ana, kecuali saya, kata Allah. Ini Allah langsung mengatakan. Jadi tidak ada ilah selain aku, tidak ada ilah. Ana fa'budun, saya, illa ana fa'buduni, maka sembahlah saya, sembahlah aku, kata Allah. Ini jelas sekali di tauhid uluhiyah ini menyimpangnya orang-orang kafir. Bahwasanya mereka di satu sisi mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai
sebagai pemberi rezeki dan lain sebagainya. Bahkan iblis sendiri mengakui kebesaran Allah. Demi kebesaranmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Nah ini iblis sendiri mengakui kebesaran Allah. Tapi apakah dengan hanya mengakui kebesaran Allah, iblis termasuk orang beriman? Tidak. Iblis dimasukkan orang kafir karena dia tidak mau menyembah Allah. Ini penting ya. Jadi ingat yang pertama rububiyah dan uluhiyah tadi harus dibedakan ya. Nah, bisa kita menilai ini orang kafir Quraisy itu kelirunya di mana? Ya di uluhiyah. Kalau di rububiyah mereka mengakui, tapi di uluhiyah mereka tidak mengakui. Nah, kita seorang Islam harus lengkap keduanya. Di satu sisi kita harus mengakui rububiyah Allah, Allah sebagai pencipta, pengatur dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga menyembah Allah Ta'ala. Hanya satu-satunya kita menyembah Allah. Tujuan kita ikhlas hanya kepada Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah, kepada patung dan lain sebagainya, sebagaimana yang dikerjakan orang-orang kafir ya. Dan terakhir tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah wa ayyusafallaha bima wasafa bi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamali wa na'utul jalali min ghairi takyifin wala tamthilin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Nah, ini asma sifat. Dia adalah apa yang Allah mensifati dengannya, wasafa bihi, yang dia sifati dengannya, nafsahu, pada dirinya. Allah mensifati dirinya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang mensifatinya dengannya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min sifatil kamal, dari sifat kesempurnaan. Jadi sifat-sifat Allah itu sifat yang sempurna. Beda dengan sifat manusia. Kalau manusia dengan sifat Allah itu jauh sekali, tidak sama. Contoh, manusia itu punya sifat kasih sayang, tapi kasih sayang manusia itu terbatas. Tapi kasih sayang Allah itu luas, maha luas. Manusia punya sifat sabar, Allah juga as-sabru, ya, sifat sabar. Tapi kesabaran Allah berbeda dengan sabarnya manusia. Bahkan sebagian manusia mengatakan saya punya sabar itu ada batasnya. Padahal kalau kita mengkaji masalah sabar, nggak ada batasnya. Sabar itu luas, ya, sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Wan na'utul jalali, dan mensifati dengan sifat yang sempurna, jalal agung, ya, jalal agung. Min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakan, wala tamthilin, tanpa memisalkan, wa min ghairi tahrifin, tanpa menyimpangkan, wala ta'tilin, dan tanpa menolak. Nah, ada 4 sifat ini yang harus kita hindari. Misalkan min ghairi takyifin, membagaimanakan. Misalkan sifat kasih sayang, Allah punya sifat, berarti sama dong dengan manusia. Tidak bisa. Bagaimana sifat kasih sayang Allah? Ya, Allah yang lebih tahu tentang sifat. Kita harus ini, Allah itu punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat melihat. Berarti sama, tidak sama. Bagaimana melihatnya Allah? Itu Allah yang maha. Kita tidak perlu sampai ke pemikiran seperti itu. Nah, kemudian wala tamthilin, tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat lain, berbeda sekali. Allah maha melihat, manusia juga, tapi melihatnya Allah itu berbeda dengan melihat manusia. Kalau melihat hanya manusia terbatas, kita melihat dinding misalkan, kita tidak bisa lagi melihat sebelah dinding, tapi Allah lebih dari itu. Kemudian wa min ghairi tahrifin, tanpa menyimpangkan, menyimpangkan definisi awalnya, dirubah-rubah maknanya. Allah punya sifat turun. Ini bukan Allah turun, tapi rahmat, diganti.
Dan Allah mengatakan Allah punya sifat nuzul, turun. Wala ta'tilin, dan tidak menolak. Allah menyatakan sifatnya, itu wajib kita sebagaimana semua sifat-sifat yang Allah jelaskan pada dirinya, maka kita mengambil kesimpulan sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan apa yang beliau telah pernah katakan, sifat Allah itu adalah sesuatu yang sudah diketahui, maklum. Wa kaifa, bagaimana sifat Allah itu majhul. Ini tentang definisi apa jelaskan. Wa su'al wal yaqinu bi wa al wajibun, yakin dengan sifat Allah itu sesuatu yang wajib. Wa su'al wa anhu bid'ah, dan bertanya tentang hal itu suatu yang bid'ah. Kenapa? Sahabat dulu kurang apa lagi, mereka keinginan mereka untuk melakukan kebaikan. Sahabat adalah orang semangat bertanya tentang sesuatu yang bernilai kebaikan. Tapi kalau masalah ini mereka tidak bertanya. Kenapa? Karena mereka sudah paham, mereka sudah mengetahui bahwasanya ini bukan bukan sesuatu yang wajib untuk ditanyakan, karena bukan kapasitas mereka untuk bertanya. Jadi otak kita ini terbatas. Jadi kalau Allah jelaskan sesuatu, ya udah terima tanpa harus membagaimanakan, menolak dan lain sebagainya. Dalil-dalil diantaranya adalah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah sama kamitsli dengannya sesuatu pun, wa huwas sami, dan dia Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi mendengar Allah, melihat Allah itu tidak sama dengan melihatnya manusia. Nah ini kita ambil contoh sedikit saja tentang tidak boleh membagi dari 4 sifat tadi, min ghairi takyifin, tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Misalkan karena Allah mau melihat, manusia juga melihat, disimpangkan atau membagaimanakan Allah nih melihat seperti apa. Ya udah, pokoknya sesuatu itu Allah yang maklum, Allah memiliki sifat melihat, ya udah sampai situ aja yang perlu kita ketahui. Kemudian tamtsil, jangan memisahkan. Berarti kalau Allah mendengar, sama dong seperti manusia. Ia mendengar sesuatu yang benar, Allah juga mendengar, tapi pendengaran Allah dengan manusia tidak sama, dan seterusnya ya. Kemudian tamtsilin wa min ghairi tahrifin, jangan merubah-rubah ya. Jadi karena manusia punya mata, nanti sama dong, berarti dirubah sifat Allah ini, itu bukan melihat tapi rahmat dan lain sebagainya. Jadi dirubah, tidak boleh. Allah mau melihat, ya udah, Allah punya sifat melihat. Bagaimana melihatnya Allah, hanya Allah yang tahu. Kita hanya diberitahu Allah itu maha melihat, sudah sampai di situ aja. Otak kita ini tidak sampai ke situ. Jangan terlalu membebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, orang banyak kadang-kadang merasa pede pada zaman dahulu, para ulama dan sebagainya, mereka tidak sampai ke situ, karena mulai dari para sahabat dan sebagai tabi'in, mereka tidak memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang bukan kapasitas mereka sebagai seorang manusia ya. Ingat, ketika Allah menamakan diri dengan sifat-sifat yang sudah kita ketahui, maka itu adalah sesuatu yang wajib kita imani. Bagaimananya itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan juga yang lainnya, walillahil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, fad'uhu biha, dan berdoalah dengannya, dengan nama-nama Allah tadi tersebut. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma', dan tinggalkanlah orang yang menyimpangkan
tinggalkanlah orang yang menyimpangkan nama-nama mereka, nama-nama Allah ya. Kemudian sayujza kelak mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah penjelasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Jadi sangat jelas terperinci, sangat jauh berbeda dengan apa yang dituduhkan tentang menyamakan sifat-sifat tauhid tadi itu dengan trinitas yang ada di agama Kristen. Sangat jauh berbeda sekali. Dan ini ingat, ini hanya sebuah kaidah, memang baru, tapi sebuah kaidah untuk memudahkan kita memahami tauhid. Kalau kita sudah paham, ya tidak menyimpang dari ketiga ini, ya nggak masalah. Dan ini juga sama seperti kaidah nausorof, kaidah-kaidah bahasa Arab. Zaman dahulu nggak ada. Kenapa? Dulu Islam belum tersebar, masih di lingkungan Arab dan mereka tidak butuh. Nah, ketika Islam sudah menyebar ke luar Arab, banyak orang yang belum paham bahasa Arab, maka para ulama mencari jalan bagaimana memudahkan orang-orang yang di luar Arab itu bisa memahami bahasa Arab. Nah, dibuatlah kaidah-kaidah supaya mereka bisa memahami Islam dengan mudah. Baik, kita selesai ya membahas tentang apa itu pembahasan tentang tauhid dari sisi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan yang sudah dijelaskan semoga dapat dipahami dan juga akan kita lanjutkan pada berikutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat kepada semuanya dan terutama kepada yang menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan begitu kita terjaga akidah kita, terjaga ibadah kita, sehingga ketika kita meninggal dunia kita bisa mendapatkan amal-amal kita yang sudah kita kerjakan bisa kita terima, dan itu salah satu yang bisa menyelamatkan dari azabnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.